zodat iedereen Pipeline bent. Ik straks je die rotsnazen nog zo lang bis het leer wird. Oke guys, balik lagi ya di channel ini. Buat kalian yang baru nemu channel ini, biar nggak ketinggalan video seru dan terbaru dari admin, kalian tekan subscribe dan nyalain loncengnya guys. Dan di sini saya akan membahas salah satu saya ini yang bernama Annelies Michel guys. Dan ini tuh dulu itu pernah viral banget di Jerman, yaitu kena kasus kerasukan 6 iblis di sekolahnya guys, tapi kerasukannya itu di kamarnya guys. Dan pada tahun 1976, sebuah desa kecil di Jerman Barat, seorang gadis muda meninggal dengan kondisi yang bikin siapapun merinding guys. Nama gadis itu adalah Annelies Michel. Dan sampai sekarang orang-orang masih bertanya, apakah dia benar-benar kerasukan iblis atau hanya korban dari salah diagnosis. Nah, buat kalian yang pengen nonton video kerasukannya, tapi ini enggak ada videonya guys, cuman suaranya aja. Nanti karena kalau videonya itu bisa kena hak cipta, dan ini suaranya Annelies Michel yang menyebut nama iblis itu ya guys. Ich hab verrichtet, zodat iedereen Pipeline bent. Ik straks je die rotsnazen nog zo lang bis het leer wird. Het geht kein zurück. Sie in alle Ewigkeit. Wer ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf Zimmer. Oh, den haben wir gelogen. Dan Annelies ini lahir tahun 1952 dari keluarga Katolik yang taat banget. Sejak kecil dia dikenal pendiam, lembut dan rajin beribadah. Tapi semua berubah saat dia berumur 16 tahun. Waktu itu dia tiba-tiba kejang parah di sekolahannya guys. Badannya gemetar, matanya terbuka lebar, dan dia nggak sadarkan diri. Setelah itu dia diagnosis mengidap epilepsi locus temporal. Ini adalah jenis epilepsi yang bisa bikin penderitanya kejang berulang, halusinasi, perubahan emosi ekstrim, bahkan merasa melihat atau merasakan sesuatu yang gaib. Tapi buat Annelies, itu semua bukan sekedar penyakit. Karena setelah kejang itu dia mulai ngerasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia mulai mendengar bisikan aneh, suara yang menyuruh dia untuk menyakiti diri sendiri, menghentikan doa, dan bahkan menyebut dirinya sudah dikutuk. Nah, dan katanya dia itu meminum air kencingnya sendiri ya guys. Dan Annelies makin tertekan. Dia bilang ke ibunya, dia ngerasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Lama-kelamaan dia makin membenci benda-benda suci. Dia nggak bisa mendekati salib, air suci, bahkan gereja. Tapi tiap kali dia berdoa, dia berteriak kesakitan seperti dibakar. Nah, dia saat masuk di dalam gereja itu, dia itu kayak seperti kebakar gitu ya guys, dan kesakitan. Dan orang tuanya pun mulai percaya ini bukan penyakit, tapi ini adalah kerasukan. Akhirnya mereka minta izin ke gereja untuk melakukan eksorsisme atau pengusiran setan. Tapi di Jerman saat itu eksorsisme sangat jarang dilakukan, dan gereja pun ragu, butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya diizinkan. Saat itu Annelies sudah makin parah. Dia nggak mau makan, tidurnya nggak teratur, bahkan mukanya berubah kurus, matanya kosong, dan suaranya berubah menyeramkan. Dan ketika eksorsisme dimulai, semuanya terdokumentasi. Ada lebih dari 60 kali sesi eksorsisme dalam 10 bulan. Suara-suara rekaman eksorsisme itu sekarang masih bisa kamu temukan di internet.
Di sana terdengar Annelies berbicara dengan suara laki-laki dengan nada berat dan marah sambil menyebut dirinya adalah Lucifer, Hitler, Nero, Judas, dan 2 iblis lainnya. Dia disebut kerasukan 6 entitas jahat. Tapi hasilnya tragis. Tanggal 1 Juli 1976, Annelies meninggal dunia, umurnya baru 23 tahun. Berat badannya hanya 30 kg di umurnya yang 23 tahun. Tubuhnya penuh luka, memar, dan luka bakar. Otopsi bilang dia meninggal karena kelaparan dan dehidrasi ekstrim. Selama eksorsisme, dia bahkan berhenti makan dan minum. Kasus ini menjadi viral se-Jerman, dan dunia bertanya-tanya kenapa orang tua dan pastornya gak menghentikan ini. Mereka akhirnya diadili atas tuduhan pembunuhan karena kelalaian, dan meski mereka mengaku hanya ingin menolong, pengadilan menyatakan mereka bersalah dan dihukum penjara. Sampai hari ini banyak yang percaya Annelies memang kerasukan, tapi ada juga yang yakin dia hanya menderita epilepsi, psikosis, dan gangguan mental lainnya. Yang pasti kisah ini meninggalkan pertanyaan besar. Apakah dia adalah korban dari penyakit mental yang tidak dipahami, atau dia memang menjadi korban kerasukan yang nyata? Dan mungkin cuma Annelies sendiri yang tahu jawabannya. Dan kesimpulan cerita tadi, kalau pakai pendekatan medis, semua perilaku Annelies adalah akibat gabungan epilepsi dan gangguan jiwa. Tapi kalau di dalam sisi spiritual, gejala cocok dengan kerasukan dalam tradisi Katolik. Tidak ada bukti mutlak 100% yang bisa mengonfirmasi bahwa dia kerasukan, tapi juga tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa menjawab semuanya dengan sempurna. Nah, dan itu saja guys akhir cerita dari kasus si Annelies Mitchell ini. Buat kalian yang suka cerita ini, kalian jangan lupa untuk subscribe-nya guys. Dan sekian itu saja ya yang bisa admin sampaikan. Apabila admin dalam menyampaikan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.